Oke, selamat pagi anak-anak kelas 9. Minggu lalu materinya kalian sudah terima ya. Sekarang kita akan bahas materi yang sudah kalian catat. Kalau mungkin suara mem kurang jelas atau bahasanya ada yang kurang jelas, mohon maaf ya karena mem kurang sehat. Tapi kita mau sama-sama tetap belajar meskipun di tengah-tengah situasi kondisi yang ada ya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti boleh video call sama mem atau WA, nanti mem akan layani, mem akan jawab ya. Materi kita yang bab 7 adalah toleransi. Ya, kalau toleransi mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini ya. Toleransi ini saling menghargai meskipun berbeda-beda. Ini biasanya kata-kata yang sering digunakan di negara Republik Indonesia karena kita tahu Indonesia ini beraneka ragam, baik itu agama, suku, budaya, ya, bahasanya macam-macam, tetapi ada toleransi, yaitu saling menghargai, ya. Ya, selanjutnya, apa itu toleransi? Toleransi itu ada 3 pengertian di sini ya, yaitu sikap menerima sesama sebagaimana adanya mereka. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan, misalnya dia tidak sama dengan saya, jadi saya tidak mau terima dia. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, menghargai orang lain walaupun pendapat, agama, suku, dan kebangsaan mereka berbeda dengan kita. Seperti tadi kata Mem, Indonesia itu ada berbagai macam suku, agama, bahasa. Kita harus menghargai ya. Yang ketiga, menghargai pendapat setiap orang. Ya, baik mungkin kamu adik kakak di rumah, setiap pendapat kamu dan kakak adik kamu mungkin berbeda. Nah, toleransi itu kamu mau menghargai pendapat mereka. Kamu menghargai apa yang mereka sampaikan, pendapat mereka kepada kamu ya. Jadi jangan ingin apa yang menjadi keinginan kamu itu yang harus diterima. Salah. Kalau seperti itu namanya tidak toleransi ya. Oke, selanjutnya hal yang harus diperhatikan di dalam sikap toleransi. Ini mem gimana ya? Di Zoom malah nggak jelas. Jelas nggak ya? Ya, kalau nggak jelas nanti ngomong ke mem ya. Boleh nanti mem. Mungkin kemarin kan udah catat kan materinya ya. Hal yang harus diperhatikan dalam bersikap toleransi. Yang pertama, tidak membiarkan siapapun melanggar aturan, hukum, norma dengan menggunakan alasan toleransi. Ya. Ini yang sering sekali salah dalam kehidupan anak-anak remaja zaman sekarang ya. Misalnya, saya kasihanlah sama teman saya daripada dia dimarahin. Udahlah nggak apa-apa, dia juga berdusta sama orang tuanya, saya tutup-tutupin dan nggak akan ditegur. Nah, ini salah, ini toleransi yang salah ya. Jadi ketika kita tahu ada teman kita berdusta, mencuri, maka sikap kita harus ditegur ya. Nah, lalu yang kedua, sikap toleransi harus dilandaskan pada tujuan kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Contohnya, menghargai saat ada teman yang berbeda agama sedang beribadah. Ya, meskipun kita berbeda agama, tetapi ketika ada temanmu yang muslim lagi sholat, kamu nggak boleh mengganggu. Lalu, kalau misalnya temanmu pun ada yang Kristen, nih hati-hati ya. Kadang teman kita yang seagama saja kadang kita nggak mau toleransi. Artinya apa? Dia lagi ibadah, kita gangguin dengan nge-WA, ngechat, nge-sosmed atau apa, sehingga dia nggak sungguh-sungguh ibadah ya. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya, ayat Alkitab tentang toleransi dikatakan, yuk kita baca sama-sama ya supaya hafal. Jadi nanti kalau ulangan kalian tahu ayatnya di mana ya. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, perhatikan ya. Toleransi itu di sini ayatnya hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Arti kata di sini menghormati semua orang artinya hormatilah apa yang menjadi keputusan mereka, hormatilah akan kepribadian mereka, hormatilah sikap mereka, hormatilah pendapat mereka. Ini tentang toleransi, ya.
Termasuk kita juga menjadi dikatakan takutlah akan Allah, hormatilah raja ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang toleransi, kita harus memiliki sikap menghormati semua orang. Jangan egois ya. Orang yang egois itu bukan orang yang memiliki toleransi. Karena orang egois itu pinginnya menang sendiri sesuai dengan keinginan saya, mau-maunya saya. Nah, ini salah ya. Orang yang toleransi dia dapat menghormati semua orang. Nah, kita mau lihat di sini remaja Kristen versus toleransi. Artinya remaja Kristen berbanding ya, lawan dengan toleransi itu seperti apa sih hubungannya remaja Kristen dengan toleransi? Yang pertama, di sini kita lihat ya. Melihat teman-temanmu duduk bersama dan membicarakan keburukan orang lain atau bergosip, apakah yang akan kamu lakukan? Nah, kalian jawab masing-masing di rumah. Oh mem, saya ikut nimbrung mem, saya ikut ngegosip mem, saya tambah manas-manasin mem. Nah, ini bukan remaja Kristen yang toleransi. Tapi kalau remaja Kristen yang toleransi, dia akan menegur. Dia mungkin kan mem, toleransi gak ikut campur urusan orang lain, betul. Tetapi ketika mereka menceritakan keburukan orang lain, sebagai remaja Kristen, kamu harus menegur mereka. Toleransi dengan tidak menegur apakah benar? Salah. Kalau kamu memang toleransi kepada mereka, kamu pertama tegur mereka. Kedua, jangan ikut gabung dengan orang-orang yang duduk membicarakan keburukan orang lain atau gosip. Ya, tinggal kamu pilih. Apakah ketika kamu lihat orang seperti itu kamu cuek? Mam, toleransi dengan tidak menegur apakah benar? Nah, kamu pilih. Orang Kristen yang toleransi bukan berarti dia membiarkan kesalahan orang lain didiamkan. Ya, kamu toleransi, terserah mereka mungkin membicarakan, tetapi kamu harus menegur dengan baik-baik, berkata tidak baik membicarakan orang lain. Dan jangan juga kamu bergabung dengan orang-orang teman-temanmu yang bergosip ya. Yang kedua, melihat temanmu merokok di belakang sekolah. Nih, mem harap anak kelas 9 gak ada yang merokok ya. Meskipun orang tuamu tidak melihat, gurumu mem tidak melihat, hati-hati, ada mata Tuhan yang melihat ya. Di sini dikatakan melihat temanmu merokok di belakang sekolah, apakah kamu menunjukkan sikap toleransi dengan tidak menegur? Nah, hati-hati. Saya emang gak mau urusan mem, gak usah ditegur, salah ya. Dalam Alkitab dikatakan di kitab Roma, ketika kamu tahu ada saudaramu yang berbuat tidak benar, berbuat salah, lalu kamu tidak menegurnya, maka ketika terjadi sesuatu dalam dirinya, dia meninggal, maka kamu akan dituntut pertanggungan jawab akan jiwanya. Karena kamu gak menegur. Tetapi kalau kamu sudah menegur dia, tapi dia acuh tak acuh, kamu tidak akan dituntut oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tegur. Meskipun nanti ketika kamu ditegur, kamu menegur mereka, kamu dijadiin musuh, sudah gak apa-apa. Tapi toleransi itu artinya kamu tuh mengasihi mereka. Ya, bukan toleransi, udahlah biarin merokok, kalau enggak sama-sama deh aku juga ikut ngerokok. Nah, itu bukan toleransi ya. Itu toleransi yang salah, bukan toleransi yang benar. Selanjutnya ketiga. Nah, 2 hal di atas, cuma 2 ya. Aduh, mohon maaf ya, soalnya mem lagi kurang fit, jadi gak jelas ini juga bacanya ya. 2 hal di atas bertentangan dengan toleransi yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Kita harus menegur karena kita peduli kepada mereka. Seperti tadi yang mem jelaskan, kita adalah anak-anak remaja Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tegur ketika itu salah, nasihati ya, dan jangan sampai kamu juga terbawa pengaruh. Selanjutnya, ini tugas yang kalian harus kerjakan ya. Nanti boleh dibaca, ada 5 pertanyaan. Kalian baca dulu nanti Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kemudian ada 5 pertanyaan. Kalian coba jawab ya. Mengapa Tuhan Yesus menolak perempuan Kanaan tersebut? Apa respon perempuan Kanaan ketika ditolak? Mengapa kemudian Tuhan Yesus berubah pikiran akhirnya mengabulkan?
Apa yang terjadi dengan perempuan itu ketika permohonannya dikabulkan, dan apa pendapatmu tentang kisah tersebut. Mem, hubungannya apa dengan toleransi? Kita lihat ya, karena perempuan Kanaan ini apa yang Tuhan katakan kepada dia. Meskipun dia ditolak, tapi Tuhan itu melihat bagaimana kesungguhan hati dia ya. Tuhan itu toleransi kepada dia meskipun dikatakan ya kalian baca ya, kalau Mem jelasin sini ketahuan deh jawabannya ya. Mem percaya kalian anak-anak yang rajin, pintar, bacalah Alkitab ya, selagi ada kesempatan baca. Dan Mem minta tugas ini paling telat dikumpulkan hari Senin. Oke, anak-anak? Dan tugas ini akan masuk sebagai nilai ulangan tambahan. Karena harusnya berapa kali kita ulangan ya, Mem nggak tahu apakah nanti kita keburu lagi ulangan setelah materi bab 8. Jadi tolong kerjakan 5 soal ini Mem masukkan sebagai nilai ulangan. Bebas mau open book, open Alkitab, open internet, silakan. Ini dikerjakan, oke? Sebagai nilai ulangan. Dan maksimal dikumpulkannya hari Senin. Tolong ingatkan semua teman-teman yang lain. Sekali lagi Mem minta tolong kerjasamanya ya. Biar Mem gampang kasih nilai. Dan kalian juga bertanggung jawab dengan nilai yang kalian peroleh. Ya, puji Tuhan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.